wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sasminda Putri, NIM A1C222133. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan IVA, sadari, penyuluhan alat kontrasepsi, dan juga injeksi. Mari kita lihat cara pemeriksaan IVA, sadari, dan juga penyuluhan beserta injeksi. Pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat adalah metode screening sederhana untuk mendeteksi lesi prakanker atau kanker serviks secara dini pada wanita. Yang intinya tujuan untuk mendeteksi dini lesi prakanker serviks. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan IVA. Yang pertama ada celemek, kemudian di bak instrumen ada spekulum, selanjutnya ada pinset, kemudian ada lidi kapas yang akan kita gunakan, selanjutnya ada kasa steril, tampon tang, kom, dan juga asam asetat 3-5%. Paling penting menggunakan handscoon, masker, dan juga ada kapas. Kemudian ada duk untuk menutupi area yang tidak perlu kita periksa. Kemudian yang terakhir ada perlak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, tentunya kita harus mencuci tangan 6 langkah dengan benar, memakai handscoon dan juga celemek sebelum melakukan pemeriksaan. Untuk yang pertama-tama, kita memakaikan duk kepada ibu untuk melindungi atau menutup bagian yang tidak perlu kita periksa. Selanjutnya kita melakukan pulva hygiene, yaitu membersihkan labia mayora kanan dan juga kiri. Kemudian membersihkan bagian labia minora kiri dan juga kanan, dan yang terakhir vestikulum. Setelah itu kita pasang spekulum. Kita pasang itu harus miring, kemudian lurus, dan kita buka, kemudian kita kunci agar spekulumnya terbuka. Setelah memasang spekulum, terlebih dahulu kita membersihkan lendir yang ada di dalam. Setelah lendir sudah bersih, kita oleskan lidi kapas dengan asam asetat. Kemudian kita masukkan dan dioleskan dengan posisi 360 derajat atau sampai mengenai seluruh permukaan serviks. Kemudian setelah itu kita tunggu 2-4 menit dan kita melihat apakah ada perubahan. Jika muncul bercak putih, berarti itu kemungkinan lesi prakanker. Tapi jika serviksnya tetap merah muda, berarti tidak ada perubahan warna dan tidak memungkinkan adanya lesi prakanker. Setelah itu, terlebih dahulu kita membersihkan sisa-sisa asam asetat. Kemudian kita buka spekulum, buka kuncinya. Jangan lupa dengan menggunakan 2 jari agar vagina ibu tidak terjepit. Kita buka dengan memiringkan spekulum, lalu ditarik keluar. Sudah selesai ya Bu, mohon tarik nafas agar tidak terlalu sakit yang Ibu rasakan.
Sudah selesai ya Bu, saya bersihkan dulu agar Ibu merasa nyaman. Baik, Ibu sudah bisa bangun kembali dan menggunakan pakaian dalamnya kembali. Pemeriksaannya sudah selesai, Bu. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara mandiri untuk mendeteksi dini adanya perubahan atau kelainan pada payudara seperti benjolan yang bisa menjadi tanda awal kanker payudara. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu handscoon, pantom, dan juga cermin. Untuk tahap pertama, tangan di samping tubuh, amati bentuk ukuran dan permukaan kulit kedua payudara. Kemudian untuk tahap kedua, tangan diangkat ke atas dan perhatikan apakah ada perubahan bentuk atau simetri. Untuk tahap ketiga, berdiri tegak di depan cermin dengan tangan di samping kanan dan kiri, miringkan badan ke kanan kiri untuk melihat perubahan pada payudara. Tahap keempat, menegakkan otot-otot bagian dada dengan tangan menekan pinggul, dimaksudkan untuk menegakkan otot di daerah aksila. Selanjutnya, melihat perubahan bentuk payudara dengan berbaring. Untuk tahap pertama, gunakan tangan kiri Anda untuk memeriksa payudara kanan. Memeriksa sembarang benjolan atau penebalan. Periksa payudara Anda dengan menggunakan vertical strip atau sirkular. Untuk tahap kedua, memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara vertikal dari tulang selangka di bagian atas ke beralain di bagian bawah. Gerakkan tangan Anda perlahan-lahan ke bawah beralain dengan putaran ringan dan tekan kuat di setiap tempat. Untuk tahap ketiga, berawal dari bagian atas payudara Anda, buat putaran yang besar. Bergeraklah sekeliling payudara dengan memperhatikan benjolan yang luar biasa. Jangan lupa periksa bagian bawah areola mamai. Kemudian untuk tahap keempat, menggunakan kedua tangan, tekan payudara Anda untuk melihat adanya cairan abnormal dari puting payudara. Jika kamu menemukan gejala mencurigakan, segera periksa ke tenaga medis atau sadanis, pemeriksaan payudara oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya kita akan melakukan injeksi KB di bokong. Injeksi KB atau kontrasepsi suntik adalah metode pencegahan kehamilan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam otot atau intramuskular. Lokasi penyuntikan paling umum adalah otot bokong karena ukurannya besar dan menyerap obat dengan baik. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk injeksi KB, yang pertama itu adalah handscoon. Kemudian alkohol sweat, dan di dalam bak instrumen ada spuit. Spuit ini sesuai kebutuhan, ada yang 1 cc, 3 cc, dan juga 5 cc. Kemudian injeksi vial. Dan yang terakhir ada hand sanitizer. Langsung saja kita mulai untuk tindakan injeksi KB. Pertama-tama sebelum melakukan injeksi KB, kita harus mencuci tangan 6 langkah dengan benar dan menggunakan handscoon. Gunakan teknik kuadran atau teknik 2 jari dari tulang panggul. Identifikasi tulang panggul bagian belakang atas
Dari titik tulang ini ukurlah 2 jari ke arah lateral. Lokasi tersebut adalah kuadran luar atas bokong. Kemudian setelah mendapatkan titiknya, kita tandai dan kita bersihkan titik tersebut yang akan disuntik menggunakan alkohol swab. Setelah itu, kita ambil spuit sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita masukkan obat yang berbentuk vial. Memasukkan obat dengan perlahan dan berhati-hati. Untuk menyuntikkan obat, kita sedikit mencubit area dekat titik yang akan kita suntik agar titik yang akan kita suntik lebih sedikit menonjol, dan posisi kita menyuntik harus 90 derajat. Terlebih dahulu kita melakukan aspirasi. Jika tidak ada darah yang keluar, maka injeksi siap kita suntikan sampai habis. Setelah selesai, kita ambil alkohol swab untuk kita usapkan pada bagian titik yang sudah kita suntik. Dan suntik dilepas perlahan dan hati-hati. Setelah itu, tindakan injeksi KB yang kita lakukan sudah selesai. Baik Bu, pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Sakinda Putri. Di sini saya sebagai perawat ingin menjelaskan kepada Ibu apa saja yang termasuk dalam alat kontrasepsi. Sebelum saya menjelaskan, boleh saya tahu namanya? Nama saya Zabelina Pratama, bisa dipanggil Erni. Kepada Ibu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi yang ada di gambar ini. Saya membawa bentuk leaflet agar Ibu bisa melihat dengan jelas bagaimana gambar alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu KB. Jadi KB itu keluarga berencana, adalah program yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Apa saja sih tujuannya untuk KB ini? Yang pertama itu kita menekan laju pertumbuhan penduduk, mengatur jumlah dan jarak kehamilan. Kalau misalnya tahun ini Ibu sudah baru saja melahirkan, mungkin belum cukup 1 tahun. Nah, di situ mungkin sebabnya kita menunda dulu untuk hamil kembali, untuk mengatur jarak antara anak pertama dan anak kedua. Kemudian di sini macam-macam KB. Yang pertama itu pil KB. Nah, bentuknya itu seperti obat oral, pil KB. Kemudian yang kedua itu ada suntik KB. Yang ketiga itu ada juga sterilisasi. Yang keempat ada kondom. Kemudian ada intrauterin atau IUD. Kemudian diafragma, ada juga KB implan. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari apa kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama itu ada suntik KB. Suntik KB ini sangat banyak digunakan di luar sana oleh para ibu-ibu. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu suntik dapat bertahan hingga 3 bulan, sangat efektif mencegah kehamilan dan memungkinkan spontanitas seksual. Tapi ada juga kekurangannya. Terus kemudian ada pil KB. Kelebihannya pil KB itu memungkinkan spontanitas seksual dan tidak mengganggu hubungan seks, mengurangi menstruasi berat, dan menekankan jerawat. Ada juga IUD. Jadi bentuk IUD itu seperti melengkung seperti ini di dalam yang kita masukkan di dalam vagina ibu. Kemudian ada diafragma, ada kondom yang digunakan oleh suami untuk mencegah kehamilan. Sebelumnya, apakah Ibu mengerti apa yang saya jelaskan atau ada yang ingin Ibu tanya? Saya bertanya,
Kalau efek samping dari suntik KB3 itu apa saja? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu, saya akan menjawab. Jadi suntik KB itu pasti ada efek sampingnya. Yang pertama itu menstruasi atau pendarahan tidak teratur. Jadi bisa saja dalam 1 bulan itu ibu tidak halangan atau tidak haid atau haidnya itu tidak teratur. Bisa juga penaikan berat badan atau berat badannya bertambah, sakit kepala. Tapi sakit kepala ini tidak dirasakan oleh semua yang melakukan suntik KB. Ada juga perubahan warna kulit atau jerawat. Biasanya yang menggunakan suntik KB ini ada muncul jerawat atau perubahan kulit, tapi itu sudah hal yang wajar untuk orang yang suntik KB, kadang merasakan seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Jadi ibu ingin bertanya apa lagi? Saya ingin bertanya lagi Mas. Jadi kalau kita mau berhubungan lagi, alat apa yang bisa digunakan untuk menunda kehamilan tersebut? Untuk itu menurut saya menyarankan untuk memasang IUD. Kenapa saya memasang IUD? Karena IUD ini dapat mencegah sel sperma untuk masuk ke dalam sel telur, di mana lendirnya berubah menjadi kental. Jadi ini tidak akan mengakibatkan pembuahan jika kita berhubungan. Kemudian IUD ini juga sangat efektif untuk kita gunakan untuk mencegah kehamilan. Sampai situ apakah ibu masih ingin bertanya? Sudah cukup Mas. Jadi terima kasih ya Bu untuk mendengarkan edukasi yang saya sampaikan kepada ibu. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan datang kepada saya untuk bertanya.